Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Cakson. Kali ini saya akan membawakan informasi yang wow nih ya buat kalian para droners ini, dimana desas-desus penerus dari Mavic 3 sudah mau launching sebentar lagi nih, yaitu Mavic 4 ya. Nah, Mavic 3 series keluarga itu kan sebentar lagi sudah EOL ya, end of life. Nah, penggantinya adalah Mavic 4. Untuk di seri Enterprise sendiri, Mavic 3 Enterprise itu sudah digantikan sama Matrix 4 ya. Nah, untuk yang di seri consumer, buat foto-foto itu digantikan sama Mavic 4 habis ini. Infonya yang saya baca-baca itu bakal launching di bulan April ini. Padahal proses syuting tanggal 29 ini udah ya. Udah akhir bulan cuy. Ini belum launching, jelas ada penundaan. Nah, oke, di sini mumpung belum launching, saya akan coba memberikan ke teman-teman semua bocoran tentang Mavic 4, desainnya, spesifikasinya dan lain-lain, serta ada videonya juga teman-teman ya sebelum resmi launching. Langsung aja kita tonton videonya. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm nggak bisa dilihat kamera itu bisa berputar teman-teman ya. Nah, jadi putar itu cuman ya vertikal aja ibaratnya, nggak sampai 360 bola itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada sensor lidarnya juga, mantap banget. Oke, langsung aja kita coba bedah spesifikasinya teman ya, serta nanti dapat paket apa saja dalam pembeliannya. Nah, bentuknya tuh seperti ini teman ya. Ini saya screen recording langsung, saya nggak pakai teks, saya langsung baca aja dari websitenya teman ya. Ini dibocorkan oleh Igor Bogdanov. Nah, ini siapa lagi nih Igor Bogdanov teman ya. Ini bentuknya seperti ini, coba saya zoom. Ini adalah remote DJI RC Pro versi 2 teman ya. Kalau yang RC Pro yang seri Mavic itu kan beda bentuknya ya. Ini kayaknya layar tuh bisa dibuka tutup teman-teman, bisa di flip ya layarnya ya sepertinya ya. Ketika zaman keluarnya Mini 4 Pro, kemudian lanjut Air 3S itu kan sudah pakai Ocusion 4, yang dimana nggak support ke DJI RC yang pertama. Jadinya kapan nih bakal launching DJI RC 2, RC Pro 2 ya. Jadi ternyata launching DJI RC Pro 2 ini ada di Mavic 4 teman ya. Nih bisa dilihat bentuknya seperti ini teman ya. Wow, luar biasa ini cuy. Kameranya kebalikannya ya, jadi versi dari Mavic 3 kebalik. Mavic 3 tuh kan lensa telenya kan ada di atas ya. Nah, ini kebalik, ada di bawah nih lensa tele duanya. Lensa utama, kemudian lensa medium tele dan lensa tele. Untuk propeller baling-balingnya hampir sama teman ya, bisa dilihat ya. Cuman dari segi bentuk sih kurang oke sih rasanya ya. Karena kok kayak ini drone DJI pertama kali yang bentuknya kayak parrot ya, kayak parrot NV ya. Jadi biar nggak ada penghalang di jidatnya ini, agar dia bisa ngambil gambar tilt up-nya tuh nggak ada penghalang teman ya. Oke, motornya ini agak ketutup teman ya. Nah, ini seperti motornya Matrix 30 nih. Bukan ukurannya ya, tapi desainnya ya. Jadi meminimalisir air masuk. Kayaknya ini IP-nya lebih tinggi lagi teman ya. Dan ini kakinya pun ya aneh ya. Dia bukanya tuh ke depan gini teman ya. Kakinya tuh bukanya ke depan, nggak ke samping kanan kiri horizontal ya. Dia bukanya tuh begini dia, pleng. Sehingga ini kan tungkaknya ada di atas teman ya. Langsung aja kita coba lihat speknya teman ya. Oke, ini dia speknya. Hasselblad kamera generasi terbaru, sensornya sama 4/3 CMOS, sensornya masih sebesar di Mavic 3 Pro sebelumnya teman ya. 4/3 masih sama, cuman ini next gen ya. Ini resolusinya up to 6K 60 fps ya. Wah, ini lebih tinggi ya. Kalau yang Mavic 3 itu kan masih 5,3K ya. Untuk 4K slow-mo-nya wah bisa sampai 120 fps. Gendeng nih teman ya. Itu kamera utamanya. Sekarang medium telenya. Nah, dia membawa lensa 70 mili 1/1/3 inch. Nah, untuk sensor medium telenya itu sama seperti kameranya Mini 3 teman ya. Mini 3 sama Mini 4 ya. Lumayan juga tuh ya, gede ya. 48 megapiksel dan up to 4K 60 fps ya. Dan untuk slow-mo-nya juga bisa sama, 4K 120 fps. Nah, untuk telekameranya ini gendeng teman ya. Lensanya ini panjang ya teman ya, 168 mm ya. Nah, untuk sensor sendiri 1/1.5 inch, CMOS 50 megapiksel, up to 4K 60 fps HDR. Nah, ini sekarang obstacle-nya ya. Kita lihat obstacle-nya omnidirectional in 0.1 lux night. Jadi omnidirectional ya. Sensor obstacle-nya dia seperti bola sudah. Special feature infinity gimbal. Buset, dia gimbalnya bisa dari bawah sampai ke atas, teman 90 derajat ya.
360 degree rotating payload. Jadi rotating payloadnya cuma gini ya, bukan seperti bola-bola gini, bola enggak. Jadi 360 derajat berarti fungsinya buat apa ya? Mungkin buat sinematik yang begini-begini nih mungkin teman ya. Maksimal take off altitude 6.000 meter atau 6 kilo ya. Jadi kalau kita terbang di atas Gunung Semeru masih bisa nih. Apa itu maksimal altitude take off-nya? Jadi semakin tinggi udara itu kan semakin tekanannya semakin rendah ya. Itu butuh motor sama propeller yang lebih kencang lagi putarannya. Nah, ini dia sanggup di 6 km ya di atas MDPL. Maksimal wind resistance-nya, maksimal terpaan anginnya 12 meter per detik. Ini maksimal speednya sport mode 25 meter per detik. Ini berapa kilometer per jam ya? Wih, gila nih flight time-nya cuy. Flight time-nya mah 51 menit. Wih, gila nih lama-lama besok mungkin Mavic 5, Mavic 6, Mavic 7 bisa 1 jam lebih nih teman ya. Tapi itu kan berdasarkan dari lab-nya ya, bukan dari tes aktual di lapangan. Aktual di lapangan bisa berubah karena DJI ngetesnya itu kan di lab, baterainya sudah di unlock sampai dia bisa terbang di 0%. Nah, kalau sudah dilepas ke pasaran itu kan 10% dia sudah harus landing ya. Jadi mungkin aktual di lapangan sekitar ya mungkin 40 menitan. Kurang lebih estimasi. Maksimal jaraknya gila cuy. FCC-nya 30 kilo, Untuk kita di Indonesia ya, kita kan pakai CE ya. Itu 15 kilo. Kayaknya ini udah pakai dongle ya. Kalau nggak pakai dongle bisa nggak 15 kilo ya? Bisa-bisa aja sih karena udah Ocean 4 ya. Udah pasti kuat nih sinyalnya. Guys, sorry ya kalau di luar ini rame banget ya karena tetangga pada kumpul-kumpul di depan semua. Aduh, ini aslinya annoying banget nih. Kemudian beratnya 1063 gram atau 1 kilo lebih dikit ya. Dan onboard storage-nya, wah ini gendeng nih. Dia sudah ada internal storage-nya ya, 512 giga. Jadi kalau kita lupa memori aman. Untuk kodeknya sendiri ini yang dibocorkan dari salah satu leak yang terkenal ya, Occital V. Ini dia membawa kodek Sony XAVC High Profile 422 kodeknya teman ya. Wah, ya mantap sih, gila sih. Ini masih tanda tanya nih, dia bawa Apple ProRes enggak ya? Mungkin nanti di informasi berikutnya mungkin ada ya. Oke, kita loncat ke informasi berikutnya teman. Nah ini dia, wah ini baterainya nih. Ini baterainya berapa mAh ya? Seperti ini teman ya. Nah ini remote RC Pro 2 nya seperti ini teman ya. Di bawah ini ada slot memory card ya. Kemudian ada Type C. Kemudian ada HDMI. Ada lubang buat screw ya. Buat tripod sama buat strapnya. Ini mungkin lubang pembuangan kali ya sebelah sini ya. Keren, ini layar ini harusnya ini bisa ditekuk ya. Karena biar lebih enak buat angle view-nya. Nah, ini motornya kan seperti ini. Sepertinya ketutup, teman ya. Sepertinya agak ketutup ini. Kemudian infonya ada lidar di lengannya. Mana lidarnya ya? Oke, kita lihat lengan sebelah sininya seperti ini. Sebelah kanannya. Wah, ini dia lidarnya, Jadi itu ada lidarnya, teman, di lengannya, teman ya. Wih, keren mah. Nah, oke. Ini kamera apa baut ya? Kayaknya ini baut deh. Kayaknya kamera ya. Wah, keren. Terus kemudian ini VPS-nya udah nggak lagi di depan sini ya seperti drone ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi VPS-nya nih kamera bulatnya tuh ada di atas ini teman ya. Ya ini benar-benar niru Parrot sih desainnya sih, agar dia bisa up itu infinity, biar bisa ngeker ke atas tuh infinity ya. Jadi buat survei atau nyuting di bawah jembatan tuh masih bisa. Oke, ini ada apa lagi nih informasinya? Nah ini malah desas-desusnya. Launching release date-nya nih 13 Mei. A delay of about 2 or 3 weeks based on previously rumored dates. Oke, kemungkinan nih rilisnya tanggal 13 Mei ini bulan depan nih. Ntar lagi ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini estimasi harganya that will come to be out about $1.849 USD ya. But don't expect that to be the same price outside China. It is so close. Bentar, saya ngambil kalkulator nih ya. Oke, saya coba konversi dulu harganya 1849, anggap aja sekarang dolarnya ya 17.000 sih. 31,4 juta. Tentunya kan masih belum sama pajak sama keuntungan dari importirnya ya. Mungkin harganya bisa tembus 40 juta. DJI Mavic 4 Pro Electronic ND filter will not be integrated. Oh, jadi dia sudah ada ND filter elektroniknya, cuman dijual terpisah ya mungkin ya.
Oke, untuk yang di slide ini rumornya 13 Mei rilis date-nya dan harganya kemungkinan 1.849 dolar atau 31,4 juta. Masuk Indonesia mungkin sekitar 40 jutaan kurang lebih ya. Tergantung dari paket, mungkin kalau kombonya bisa 50-an juta. Oke, kita pindah ke slide berikutnya nih. Nah, ini judulnya DJI Mavic 4 Pro Electronic Anti-Filter will not be integrated. Jadi mungkin akan dijual terpisah ya. Wah, ini benar-benar buat sinematografer bener nih. Nah, ini ada harganya teman ya. Harga kulaannya ya masih belum dihitung jasa importirnya sama dihitung pajak Indonesianya ya. Ngambil batinya lah. Oke, ini baterainya 180 dolar. Berarti kalau dikali 17.000 3 jutaan baterainya. Mungkin kalau plus sama pajak sama ngambil bati untung ya 3,5 kurang lebih kali ya. Propellernya harganya 19 dolar. Parallel charger hubnya anjir gila 1 juta lebih cuy. Parallel charger hubnya cuy. Nah, ini saya penasaran sama elektronik anti filternya. Harganya lebih mahal daripada baterai ya. 250 dolar kita kali 17.000. Anggap aja 17.000 ya cuy ya. 3,7 juta ya. 4 juta lah kurang lebih sama biaya masuk, pajak dan lain-lain. Nah, untuk DJI Care Refresh ini nggak ada di Indonesia, nggak masuk ya. Ini adalah asuransi dari DJI. Nggak masuk. Indonesia nggak termasuk negara yang dapat. Oke, kita coba slide lainnya. Nah, ini dia nih mungkin nih. Ini anti filter elektroniknya nih cuy. Nah, ini saya penasaran. Ini dia mungkin nih. Nah, ND16, ND32 sama ND berapa nih? Oh, seperti ini. Elektronik ya. Elektronik apanya sih? Nah, ini ada tabel nih ya. Perbandingan Mavic 4 Pro versus Air 3S sama versus Mini 4 Pro. Nah, ini keren nih cuy. Bentar ya, saya akan coba mempelajari, saya akan coba baca ya teman-teman ya. Oke, kamera utamanya unggul jelas ya, karena sensornya 4/3 inch. Untuk Air 3S 1 inch, Air 3S aja udah bagus teman-teman ya. Mini 4 Pro 1/1/3, bener ya, sesuai tadi yang saya omongkan di awal, bahwasanya lensa medium telenya itu yang nomor 2-nya itu sama, sensornya sebesar 1/1/3, sama seperti kamera utamanya Mavic Mini 4 Pro, itu udah kinclong banget, Oke, lah ini kok 5,1K, tadi bilangnya 6K, yang mana yang bener sih ya? Nanti kita tunggu resminya, ini kan masih leak ya, masih bocoran-bocoran teman-teman ya. Medium telekamera, nah oke, masih sama seperti tadi, lensanya 70 mm, sensornya sebesar 1/1/3 ya. R3 sama di medium telenya, karena R3 kan ada medium telenya 1/1/3. Nah, untuk R3 dia nggak punya lensa tele, Mini 4 Pro nggak punya lensa tele, skip. Nah, ini obstacle sensingnya atas, kanan, kiri, depan, bawah ya, plus lidar. Oke, sama, jadi sama si R3 ini masih sama, R3S masih sama, ada lidarnya juga. Mantap, ini bisa RTH di dalam ruangan cuy, karena ada lidarnya. Nah, sedangkan Mini 4 Pro masih belum ada lidar, tapi infonya nanti di Mini 5 Pro tuh ada lidarnya. Keren gak sih? Drone kecil itu bertarung dengan lidar. Oke, special feature ini Mavic 4 Pro nanti dia gimbalnya bisa rotate 360 derajat, muter ya, bukan begini-begini ya. Oke, infinity gimbal. Nah, untuk Mini 4 Pro dia true vertical film mill. Jadi gimbalnya bisa muter gini doang untuk jadi portrait ya. Maksimal take off altitude-nya 6.000 meter sama, R3S juga sama. Untuk si Mini 4 Pro dia cuman maksimal mentok 3.000 meter di atas permukaan laut. Ya maklum ya, karena Mini 4 Pro kan kecil ya motornya ya, serta propeller pun juga kecil, jadi dia terbatas karena semakin ke atas udara tuh tekanannya makin rendah. So dia pasti akan oleng ya. Oke, maksimal dia melawan anginnya Mavic 4 Pro sama Mavic saya bingung sih, Air 3S nih saya mesti bilang Mavic juga. Masih sama ya ketahanannya ya, 12 meter per detik tahanannya. Untuk yang Mini 4 Pro tuh 10,7 meter per detik, jadi dia lebih kecil karena memang kecil size-nya, motornya pun juga kekuatan juga beda. Maksimal speednya 25 meter per detik. Nah, 25 meter per detik, wih kenceng banget cuy. Ternyata 25 meter per detik itu sama dengan 90 km per jam, wih gila kenceng banget dah. Kalah ya Mavic 3 sebelumnya, Mavic 2 pun juga kalah karena Mavic 2 Pro itu mentoknya tuh cuma 81 km per jam, itu pun kalau nggak ada angin ya, gila mah, keren. Nah, untuk Mavic Air 3S ini 21 ini berapa ya,
sekitar 75 km per jam ya untuk Mavic Air 3S. Wah, tuh aku keliru terus ya. Bilang Air 3S ini Mavic mulu sih. Kebiasaan dari dulu. Oke, untuk flight time-nya, wah ini lebih lama nih ya. Mavic 4 Pro 51 menit ya. Air 3S 45 menit. Wow, gila nih. Oke ya, pemenang ya Mavic 4 Pro. Pemenangnya ya masih menang ya. Untuk transmisinya sama-sama semua ini sudah Ocusion 4 ya. Jadi mungkin karena jajaran Mavic 4 Pro itu seri flagshipnya, jadi dia ada mungkin tembakan sinyalnya lebih bisa ditendang lagi ya. Jadi dia bisa sanggup sampai 30 km karena ketambahan juga baterainya gede ya teman-teman ya. Tapi ini saya belum menemukan informasi berapa mAh baterainya. Oke, beratnya ya inilah beratnya Mavic 1 kilo lebih. Mavic Air 3S nggak sampai 1 kilo, cuma 700 gram. Nah untuk yang Mini 4 Pro memang dia menjual ringan ya, nggak sampai 249 gram. Nanti infonya di Mini 5 Pro tuh dia 250 gram persis beratnya. Storage-nya sama-sama punya internal storage ya. Dia di Mavic 4 Pro 512 GB, di Air 3S 42 GB, sedangkan di Mini 4 Pro 2 GB. Nah untuk apa namanya transmisi sinyalnya sama-sama O4. Oh pantesan cuy, Mavic 4 Pro transmisinya 04 Ocusion 4 Plus, pantesan dia bisa ngehajar 30 kilo. Oh ya pantes sih. Air 3S dia 0 Ocusion 4 ya, gila ya. Secara ini on paper the Mavic 4 Pro does not look like massive upgrade. Di atas kertas ya Mavic 4 Pro tuh gak terlalu banyak upgrade yang signifikan. Cuman yang bikin dia signifikan tuh karena ada lidarnya sama durasi terbang aja sih sebenarnya sih. Karena pakai Mavic 3 Pro aja tuh ya udah cukup teman-teman ya. Oke, di sini nggak ada baterainya ya. Untuk harga kita sudah tadi bisa menjawab. Baterai ini masih belum ada informasinya tentang baterai. Kemudian ini apa aja yang didapat ya. Bentar, nah ini teman ya. Bentar saya coba cari baterainya. Lu masih penasaran sama kapasitas baterainya cuy? Masih nggak dapat juga ya. Ya udah ini dia. Saya coba bedah satu-satu sini. Ini unitnya ya. Kemudian dapat sama gimbal locknya. Kemudian dapat sama ini pengunci propeller atau ini sepertinya pengunci propeller sih. Ini pengunci propeller ya sepertinya ya. Atau masih bagian sepaket dari gimbal locknya mungkin ya. Masih belum ada keterangan ini. Apa ini dongle 4G ya? Baterai dapat 3 untuk yang Fly More Kit combo. Dapat 3 baterai seperti ini, dan saya zoom pun juga nggak kelihatan berapa ribu mAh. Ini keren sih. Remote RC Pro 2 nya ini mah keren ya. Nah ini dia yang dock chargernya yang paralel bisa 3 ya, harganya tadi 4 jutaan. Iya berapa ya, $200 kalau nggak salah. Mahal banget, $200 per $100 tadi taruhannya, lupa. Intinya mahal banget nih docking chargernya ya. Dan baling-balingnya dapat ini AB dapat 8 ya, atau 4 pasang ya teman ya. Kemudian ini kabelnya nanti pasti Indonesia ikut yang kabel Indonesia. Ini kabel colokan untuk Eropa. Dapat stiker DJI, kabel C2C. Kemudian ini apa sih? Masa iya ini chargernya ya? Kalau dongle seluler mah enggak sepertinya sih. Sepertinya ini chargernya sih. Aduh kok balik ke charger lama sih ya. Padahal udah enak pakai Type C sih. Iya kan? DJI belakang ini kan pakai Type C semua. Nah, terus kemudian kita dapat tasnya ini kita udah masuk. Ntar lagi udah masuk waktu isya teman ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat. Nanti kalau ada informasi leak atau bocoran lagi nanti saya akan syuting lagi teman ya. Insya Allah ini launchingnya di bulan Mei tanggal 13 atau 18, lupa lagi saya karena saya nggak pakai skrip bacaan teman ya. Untuk harganya tadi 1.800 sekian dolar atau sekitar 31,4 juta. Nanti mungkin masuk Indonesia plus pajak plus batinya importir sama toko-toko retailnya mungkin nyampe 40 jutaan kurang lebih ya. Mestinya kalau baru launching itu mestinya lebih murah ya daripada versi sebelumnya. Contoh Mavic 3 launchingnya contoh sekian juta. Nah biasanya Mavic 4 ini di kualitas yang sama ketika launching itu biasanya lebih murah. Biasanya seperti itu teman ya, dengan membawa fitur yang lebih banyak.
Oke, mungkin sampai sini aja review bocoran-bocoran dari Mavic 4 Pro. Nanti mungkin barangkali ada bocoran-bocoran berikutnya lagi yang lebih detail ya. Insya Allah nanti saya akan ulas. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.